Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan memberlakukan kurikulum darurat. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19 harus memenuhi berbagai protokol. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum darurat untuk mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum darurat bertujuan untuk merampingkan sejumlah fokus pembelajaran agar belajar dari rumah menjadi lebih efisien sesuai dengan kondisi guru serta murid. Jadinya kesinambungan sebenarnya tidak ada perubahan. Nah, ini mohon dipahami. Ini adalah sebenarnya kurikulum 2013. Tidak ada perubahan kurikulumnya, tapi ada penyederhanaan. Ada perampingan dari kompetensi dasar yang tadinya banyak sekali menjadi jauh lebih ramping dan fokus kepada yang esensial. Jadinya inilah untuk menjawab pertanyaan mengenai kesinambungan. Mendikbud mengilustrasikan sejumlah mata pelajaran yang dikurangi kompetensi dasarnya, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, di mana di setiap jenjang pendidikan memiliki penyesuaian yang berbeda-beda. Selain kurikulum darurat, Kemendikbud juga mengizinkan sejumlah sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan tatap muka, tetapi dengan memenuhi prosedur kesehatan COVID-19. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi jika ingin membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19. Dalam membuka sesuatu itu ada persyaratan tahap-tahap yang harus diikuti. Yang pertama adalah prakondisi. Jadi mengkondisikan masyarakat dulu dan melakukan simulasi. Jadi ngelihat kondisinya, kesiapan semuanya. Dibuat simulasi. Terus kemudian dilakukan timingnya kapan yang paling tepat untuk membukanya. Membukanya ini saya sudah mulai detail ya, saya bukan konteksnya di daerah saja, tapi masing-masing fasilitas, misalnya itu pendidikan, ya satu pendidikan sekolah itu timingnya kapan. Kan kita juga harus konsultasi dengan orang tua murid, dengan guru-gurunya atau dosennya. Berikutnya lagi adalah prioritas. Prioritasnya yang mana? Kelas yang mana? Kelompok yang mana? Dan seterusnya. Terdata ada 59% wilayah masuk zona merah dan orange COVID-19 yang dilarang melakukan kegiatan tatap muka. Sementara zona kuning dan hijau ada 43% di wilayah Indonesia yang diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka. Meski zona kuning telah diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, tetapi sifatnya tidak wajib dan harus ada persetujuan orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyemprot kompleks MPR DPR dengan cairan disinfektan. Penyemprotan untuk mencegah penyebaran virus corona menjelang digelarnya agenda sidang tahunan kenegaraan 14 Agustus mendatang. ...54 personil dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI menyemprot komplek MPR DPR RI dengan cairan disinfektan. Penyemprotan disinfektan khusus di area luar gedung dengan menggunakan 7 unit mobil pompa dan 9 alat penyemprot. Menurut Sekjen DPR RI, sterilisasi area gedung MPR DPR sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona jelang agenda sidang tahunan kenegaraan 14 Agustus mendatang. COVID ini saat ini kan sudah menyebar banyak ke perkantoran-perkantoran ya, baik kantoran pemerintah maupun swasta gitu. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kami, upaya kami, karena pada tanggal 14 Agustus minggu depan ini akan ada perhelatan yaitu pidato sidang tahunan kenegaraan, kemudian sidang bersama DPR, DPD, dan siangnya akan dilanjutkan oleh nota APBN pemerintah untuk APBN tahun 2021. Rencananya penyemprotan disinfektan ini akan terus dilakukan hingga agenda sidang tahunan kenegaraan digelar. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Heru Triyuniarto, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP merazia warga yang tidak mengenakan masker saat berolahraga di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Warga yang terjaring dihukum push up dan denda dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat menjadi kawasan rawan penularan COVID-19 karena banyak warga yang mengabaikan jaga jarak fisik dan tidak mengenakan masker. Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor merazia warga yang tidak mengenakan masker saat berolahraga pada Minggu pagi. Warga yang terjaring razia langsung diberikan hukuman fisik berupa push up atau sit up dan denda sebesar Rp50 hingga Rp100.000. Lupa dan lelah karena berolahraga menjadi alasan utama para pelanggar saat ditanya mengapa tidak mengenakan masker. Cuma capek, ngap, jadi buka aja. Tadinya bawa? Tadi bawa. Saya bawa ke mau masker. Bawa masker ya. Dengan ini nanti pakai terus atau seperti apa ini? Pakai terus. Setiap akhir pekan, Satpol PP Kabupaten Bogor akan terus menggalakkan razia masker di Stadion Pakansari. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar beragam. Ada dua, ya. Ada yang kita kenakan sanksi denda, ada juga yang dikenakan sanksi sosial. Kebanyakan mereka disuruh push up, ya. Ada yang 50 kali, ada yang 25 kali. Kemudian untuk perempuan mereka ada yang sit up. Kemudian ada juga yang nyanyi, ya, melakukan nyanyi Indonesia Raya. Satpol PP Kabupaten Bogor juga gencar merazia sejumlah wilayah lain yang menjadi tempat berkerumun warga seperti lokasi wisata dan pusat perbelanjaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hari ini kasus COVID-19 di Jakarta bertambah 440 kasus sehingga total menjadi 25.714 kasus. Di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara terdapat 89 kasus positif aktif COVID-19, suspek aktif 29 orang dan kontak erat aktif 25 orang. Di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok terdapat 71 kasus positif aktif COVID-19. Jumlah suspek aktif 39 orang dan kontak erat aktif 128 orang. Dan di Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara ada 63 kasus positif aktif COVID-19, suspek aktif 240 orang dan kontak erat aktif 195 orang. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk terus memberi pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, mereka diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga menerapkan kepada masyarakat yang datang. Niat tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas telah tertanam di hati seluruh tenaga kesehatan. Meski resiko terpapar virus mengancam, tugas mulia tetap mereka laksanakan sebagai bentuk pengabdian. Tidak terkecuali bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Husada, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Mengapresiasi keikhlasan dan ketulusan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan makanan siap saji untuk Rumah Sakit Husada. Penting sekali kan untuk mereka kan, supaya mereka juga jangan lupa waktu jamnya makan segala kan. Nanti kan dalam keadaan kondisi yang nggak baik juga mereka bisa tertular gitu ya. Jadi kita terima kasih banyak ini tentang makanannya. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya. Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Makanan siap saji yang disalurkan menjadi bentuk kepedulian MNC Peduli kepada pelaku UMKM dengan membeli makanan dari mereka agar dapat bertahan di tengah pandemi. Untuk itu, melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, mari kita berbagi untuk mendukung tugas tenaga medis dan membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke mancanegara, pemirsa. 11 orang pasien virus COVID-19 tewas ketika terjadi kebakaran di hotel yang difungsikan sebagai rumah sakit di negara bagian Andhra Pradesh, India Minggu pagi. Hubungan arus pendek listrik diduga sebagai penyebab kebakaran. Hotel Swarna Palace di kota
Vijayawada di negara bagian Andhra Pradesh, India Selatan terbakar hebat Minggu pagi tadi. Pada saat kejadian, hotel yang difungsikan sebagai rumah sakit penderita COVID-19 ini. Tim penyelamat berusaha mengevakuasi pasien dan tim medis yang terjebak di dalam hotel. 11 pasien COVID-19 meninggal dunia dan 22 lainnya dilarikan ke rumah sakit lainnya.